Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kusumawati, mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas D. Saya mendapat tugas mata kuliah Psikologi Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Eka Oktalia Indah. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari kelompok 9 dengan judul besar dakwah persuasif dan dengan subjudul unsur-unsur pembentuk persuasif. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kondisi psikologis mad'u yang berbeda-beda tentu akan menyebabkan tingkat pendekatan persuasif dalam berdakwah juga berbeda-beda. Namun untuk mencapai tujuan dakwah yang persuasif, jelas ada unsur-unsur yang mendukungnya. Nah, unsur-unsur yang menyebabkan suatu dakwah itu persuasif atau tidak, kemudian berhasil atau tidak, itu ada 4. Yang pertama, pribadi dai, kemudian yang kedua, pesan dakwah atau materi dakwah yang disampaikan, kemudian yang ketiga, kondisi psikologis mad'u, dan yang keempat, pertemuan antara unsur 1, 2, dan 3. Untuk membuat suatu dakwah itu persuasif, maka pertama-tama seorang dai harus memiliki kriteria yang dipandang positif oleh masyarakat. Ada 10 kriteria dalam hal ini. Yang pertama, seorang dai harus memiliki kualitas akademis tentang Islam. Artinya, seorang dai itu minimal atau sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka harus memahami bahwasanya Al-Quran ini dan Hadis mempunyai fungsi sebagai petunjuk hidup dan nasihat bagi yang membutuhkan, lalu kemudian ada banyak pelajaran di dalamnya. Yang oleh karena itu, Al-Quran dan Hadis ini selalu menjadi rujukan bagi semuanya dalam menghadapi segala macam persoalan. Kemudian kriteria yang kedua adalah memiliki konsistensi antara amal dan ilmunya. Seorang dai itu harus mengamalkan apa yang ia serukan kepada orang lain. Perbuatan seorang dai tidak boleh melecehkan kata-katanya sendiri. Artinya apa yang ia sampaikan kepada masyarakat haruslah memang menjadi keyakinan batinnya atau hatinya. Seorang dai yang baik tidak akan berani mengajak orang lain apa yang ia sendiri tidak menjalankannya. Kemudian ia juga tidak akan berani melarang sesuatu yang ia sendiri tidak meninggalkannya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah santun dan lapang dada. Ciri orang yang santun adalah lembut tutur katanya, kemudian tenang jiwanya, lalu tidak gampang marah, dan tidak suka omong kosong. Secara psikologis, kepribadian santun dan lapang dada seorang dai akan membuat seseorang atau mad'u terikat perasaannya. Artinya lebih daripada pemahaman melalui pemikirannya, sehingga masyarakat mad'u akan cenderung ingin selalu mendekatinya. Kemudian kriteria yang keempat adalah tidak mengharap pemberian orang lain atau disebut dengan ifah. Ifah ini artinya hatinya bersih dari pengharapan terhadap apa yang ada pada orang lain. Nah, seorang dai yang tidak memiliki rasa keinginan sedikitpun di dalam hatinya terhadap harta orang lain, maka ia dapat dikatakan sejajar derajatnya atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Setiap dai harus menyadari bahwa dakwah itu adalah pekerjaan memimpin. Artinya memimpin orang menuju ke jalan yang lebih benar. Oleh karena itu, seorang dai haruslah berjiwa pemimpin, dan seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan dibandingkan orang yang dipimpinnya. Sifat ifah memungkinkan seorang dai untuk memimpin masyarakat mad'u karena ia tidak mengharapkan pemberian dari masyarakat. Namun sebaliknya justru ingin memberi bimbingan ke jalan yang lebih baik. Kemudian kriteria yang kelima adalah kemampuan berkomunikasi. Dakwah adalah mengkomunikasikan pesan kepada mad'u.
Nah, komunikasi ini dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, perbuatan, atau dengan bahasa kata-kata dan dengan bahasa perbuatan. Komunikasi dapat berhasil manakala pesan dakwah itu dipahami oleh mad'u, dan pesan dakwah itu mudah dipahami manakala disampaikan sesuai dengan cara berpikir dan cara merasa mad'u. Jadi seorang dai itu dituntut harus bisa memahami menggunakan metode yang tepat dalam mengkomunikasikan pesan dakwahnya. Kemudian kriteria yang keenam adalah memiliki ilmu bantu yang relevan. Untuk menjadikan pesan dakwah itu sampai kepada mad'u, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, seorang dai harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang semua hal yang berhubungan dengan masyarakat mad'u. Yang pertama, kita harus memahami bahasanya, kemudian tradisinya atau kebudayaannya atau temperamennya, kemudian letak geografis wilayah dakwahnya, kemudian ilmu akhlak atau etikanya. Kemudian kriteria yang ketujuh adalah memiliki rasa percaya diri dan rendah hati. Seorang dai harus memiliki rasa percaya diri. Artinya, selama dakwahnya ini dilandasi oleh keikhlasan dan dijalankan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan membawa manfaat bagi semuanya. Seorang dai juga harus bersifat tawadlu, rendah hati, merendahkan diri tetapi bukan rendah diri, dan menjauhi rasa sifat sombong dan rasa kagum diri atau usuk. Kemudian kriteria yang kedelapan adalah tidak kikir ilmu atau kitman al-ilm. Salah satu tugas seorang yang telah berilmu adalah memberi ilmunya kepada orang lain atau mengamalkan apa yang telah ia ketahui. Selain itu, juga kita harus mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang dai tidak boleh menyembunyikan ilmunya dari mad'u. Ilmu itu sendiri semakin banyak diberikan, justru akan semakin tajam dan semakin bertambah. Kemudian kriteria yang ke-9 adalah anggun. Walaupun seorang dai itu dituntut harus aktif dan banyak berbicara, tetapi keanggunan kepribadiannya harus tetap dijaga. Apa aja sih keanggunan yang harus tetap dijaga? Yang pertama, tidak terlalu banyak bicara, kemudian tidak terlalu banyak tingkah, lalu menjadi pendengar yang baik dari lawan bicaranya. Kemudian jika ditanya seseorang, jangan langsung menjawab dengan spontan. Dan yang keempat, menjaga diri dari citra negatif tertentu. Nah, kriteria yang ke-10 adalah sabar. Mengajak manusia kepada kebajikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Contohnya Nabi dan Rasul. Nah, mereka ini dalam menjalankan tugasnya selalu berhadapan dengan hambatan dan kesulitan. Contohnya dilawan, dihina, dibunuh, bahkan dilecehkan. Oleh karena itu, seorang dai dituntut untuk mampu bersabar dalam menghadapi segala rintangan-rintangan yang ada di depannya. Urgensi sabar berkaitan dengan pencapaian tujuan dakwah, yang oleh karena itu selalu ingat akan tujuan utama dakwahnya. Ia akan mampu bersabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan yang dijalaninya. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.